BPUPKI. Pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan Perang Pasifik semakin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan munculnya pemberontakan dari rakyat Indonesia, posisi Jepang menjadi semakin terjepit. Lahan pasukan mulai terlihat kuat. Meskipun demikian, Jepang tetap berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di masa depan. Pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Saiko Shigegan Umakichi Harada membentuk Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Choksakai. Yang menjadi ketua BPUPKI ialah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widoyo Diningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu seorang Jepang atau Shuchokan Cirebon dan Raden Panji Suroso. Ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Agus Gusti Pringgo Godibo. Anggotanya 60 orang, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak ingin menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, yaitu Tenno Heiko. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki, Jenderal Ichiro Onoja. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan sampai bendera Indonesia. Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan pendidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni 1. Panitia perumus terdiri atas 9 orang, diketuai Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Soepomo. 3. Panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Randus Muhammad Hatta. 4. Panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. 1. Masa sidang pertama 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidang yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Dr. Soepomo. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidato, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang bersila 5 asas, yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Hubungan negara dan agama,
3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisme negara. 5. Hubungan antara bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian diusulkan dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, 9 orang BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Profesor Dr. Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokro Sujoso, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Agus Maramis, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Ahmad. Panitia kecil atau panitia 9 tersebut terus bekerja untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya, tugas itu terselesaikan pada tanggal 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, sesuai dengan nama yang diberikan oleh Muhammad Yamin. Di dalam Piagam Jakarta alinea keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Masa sidang kedua berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini, yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Profesor Dr. Husein. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang kepada sidang, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh. Akhirnya, sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia tersebut. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945.